What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ini sebenarnya mengalami suatu kejadian yang membuat saya sedikit bingung ya teman-teman, atau mungkin kaget ya. Jadi ceritanya waktu itu saya sedang habis Lebaran 2026 ini saya jalan-jalan ke sebuah kota di Pulau Jawa bagian tengah ya. Saya tidak sebutkan kotanya. Jadi di kota itu saya kan sama keluarga nginep di sebuah penginapan gitu atau hotel. Saya itu punya kebiasaan ya teman-teman, kalau nginep di suatu tempat atau hotel itu pasti saya akan entah paginya atau malamnya itu jalan-jalan keluar dari tempat nginep hanya untuk tahu lokasi sekitar ya. Dan waktu itu pagi hari ya, saya pagi itu nyari sarapan, memang kebetulan dari hotel tidak tahu sarapan ya teman-teman. Jadi saya ini saat nyari walaupun cemilan gitu. Saya itu pagi-pagi secara nggak sengaja ya ngelihat bapak-bapak itu mungkin nggak bisa dibilang muda ya, tapi ya nggak bisa dibilang sepuh ya, atau sudah sekitar bapak-bapak ini penjual bunga teman-teman. Sebenarnya saya kasihan karena jual bunganya ini memang dia berhenti di pinggir jalan, tapi bunganya ini teman-teman. Jadi dia jalan, saya kan kasihan sebenarnya, melihatnya itu kasihan. Cuman sayangnya saya itu nggak jadi beli teman-teman, ya maaf ya, saya nggak jadi beli. Loh, kenapa nggak jadi beli? Katanya kasihan. Jadi gini, waktu itu saya kan karena kasihan saya pengen beli sesuatu aja, yaitu bunga anggrek bulan ya, karena kebetulan mama saya itu pengen bunga anggrek bulan, walaupun nggak harus beli juga, nggak, cuma karena kasihan ya udahlah nyari bunga itu aja lah, nanti dibawa pulang gitu. Cuman saya nyarinya kan memang bunga anggrek bulan yang sudah mekar ya, soalnya kan saya nggak paham bunga anggrek ya, jadi nggak tahu bunga anggrek itu yang anggrek bulan itu yang daunnya seperti apa, saya nggak paham ya. Jadi saya nanya ke bapak itu, cuman pakai bahasa Jawa ya teman-teman ya, jadi saya langsung translate aja ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi Pak, ada bunga anggrek bulan yang sudah mekar, saya bilang gitu kan. Si bapak ini nyari wah, sayangnya udah nggak ada, sudah habis katanya gitu. Biasanya berapa Pak, saya tanya. Dia jualnya murah sih kalau menurut saya ya, itu kalau yang bunga itu 50.000, murah sebenarnya kan kalau itu. Terus dia bilang ini ada yang tapi belum ada bunganya, jadi belum ada itu, waduh belum ada itunya, tapi katanya murah, ini murah kok. Nah gitu, berapa Pak kalau itu? Cuma 20.000 sebenarnya teman-teman. Wah, saya sih pikir ya 20.000 ya gak apa-apa sih, saya pikir gitu kan. Pengennya saya beli sebenarnya, tapi bapak itu ternyata gini, nanti kalau beli bunga itu nanti saya dikasih bonus bunga juga katanya gitu. Wah, kok murah sekali, udah murah dikasih bonus gitu kan ya. Ya siapa yang nggak itu kan ya. Tapi sebenarnya saya kayak nggak jadi bonus juga nggak apa-apa ya, sekarang ini sudah termasuk murah ya kalau menurut saya ya, itu 20.000. Saya
tanya kan ke bapaknya, kok bunganya hadiah itu apa gitu kan, saya tanya gitu kan, dia nunjukin dia ngambilin bunga. Nah ternyata sebenarnya bukan bunga ya, setahu saya dia itu kayaknya pohon, saya pikir gitu kan. Nah waktu dia nunjukin tuh, jujur saya kaget teman-teman, saya langsung shock ya. Jadi nafas saya rasanya terdekat, jantung saya itu kayak berhenti berdetak gitu ya, saya merinding, jujur ya saya merinding. Nah ini aja udah kayak merinding ya saya ya, kalau inget itu ya. Loh, kenapa kok dikasih bunga kok merinding gitu kan. Saya tahu ya, saya pernah 2008, terus 2010 dan 2019 itu saya mengalami kejadian tentang pohon itu. Jadi yang mungkin tahun 2008, 2010 saya anggap, saya abaikan ya, saya nggak terlalu tahu. Waktu 2019, waktu itu kebetulan saya ada acara di Singapura, saya ketemu sama seseorang yang WNI ya, sebenarnya waktu itu kalau nggak salah WNI Singapura. Waktu saya lagi ya kayak gitulah, dinner di hotel, saya malamnya keluar jalan-jalan, pokoknya pengen lihat-lihat sekitar hotel, jadi jalan kaki ya. Nah saya tahu itu pohon apa ya, dan sebenarnya waktu 2019 itu kan waktu COVID ya teman-teman, tapi COVID itu belum masuk Indonesia ya, jadi prosedural keluar masuk hotel atau bandara atau itu belum kayak COVID yang itu ya, jadi masih belum. Saya masih tahun 2019 itu bulan akhir tahun, di bulan kalau nggak salah September kan, jadi masih belum. Saya masih ketemu sama warga China ya, China itu datang juga, mereka juga ketemu, mereka nanya kan pas waktu di imigrasi dari mana gitu. Terus yang tunjuk paspor saya gitu kan, warna hijau gitu kan, ya saya jelaskan Indonesia, Indonesia good katanya gitu kan orang Chinese itu. Terus dia bilang go to China good katanya gitu. Oke, saya bilang gitu kan, jadi dia mau bilang kalau China juga bagus katanya gitu ya. Saya tahu sih kalau China itu juga bagus ya wisatanya ya, cuman memang belum kesempatan datang ke China ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Nah waktu di Singapura itu saya semakin jelas ya, waktu itu saya ketemu juga, dia nunjukin ya kalau itu pohon apa katanya. Dan mungkin yang bikin saya shock itu karena saya ingat lagi ya, jadi waktu COVID itu kayak ingatan, kayak hal-hal itu udah gak ingat lagi ya teman. Jadi saya udah nggak benar-benar nggak ingat lagi masalah pohon itu. Nah waktu saya mau dikasih bonus itu kalau beli, baru saya ingat itu pohon apa. Kalian tahu nggak itu pohon apa? Kalau dari yang saya tahu ya, itu pohon dajjal teman-teman. Loh, memang ada pohon dajjal? Apakah pohon apa? Bukan teman-teman ya. Kalau dari yang saya tahu ya, pohon itu kan menyembunyikan orang Yahudi ya kalau dari sejarah di Islam ya. Tapi kalau pohon dajjal ini beda. Jadi pohon dajjal ini benar-benar berkaitan langsung dengan dajjal. Saya juga awalnya juga nggak itu ya. Jadi 2008 itu saya pernah mengalami suatu kejadian ya. Saya teruskan dulu yang bapak itu ya. Jadi akhirnya karena saya kaget, saya langsung saya bilang, wah maaf pak, saya nyari yang ada bunganya, jadi nggak jadi beli. Pokoknya saya nyari ada bunganya gitu aja saya bilang gitu ya. Terus saya langsung lawyer pergi. Saya jujur sebenarnya kasihan ya, tapi karena bapak itu ngasih bonus pohon dajjal, jujur saya malah berpikir negatif ya ke bapak itu ya. Maaf ya kalau saya berpikir negatif, tapi jujur saya pikir saya nggak enak ke bapak itu malah. Jadi saya nggak jadi situ, nggak jadi beli ya, atau itu ya jadilah pokoknya. Nah saya itu pernah ngalami kejadian 2008 ya, kalau pokoknya waktu 2008 ya, kayak gini kan, saya kan kerjanya di lapangan ya teman. Jadi kan yang kayak gini kan mau kunjungan ke nasabah gitu ya, paling sehari juga
1, 2 atau 3 kali sehari lah, nggak banyak sih, cuman lokasinya biasanya jauh-jauh. Jadi waktu itu saya kebetulan saya nggak tahu ya kok bisa kelupaan bawa mantel ya saya itu. Kayaknya mantelnya mungkin nggak waktu musim penghujan mungkin ya, atau belum waktu musim hujan gitu lah. Jadi saya nggak bawa mantel, gerimis teman-teman. Nah, waktu itu sebelum kejadian itu saya itu kan pernah naik motor gitu kan. Saya ngelihat pertama kali ngelihat pohon itu udah gede sebenarnya teman-teman, udah tinggi lah. Dan saya itu suka sebenarnya ngeliat pohon itu. Saya ngeliatnya kan gini, pohonnya itu bagus ya, Eh, rindang terus subur gitu, pokoknya bagus sekali. Dan dia nggak menimbulkan banyak sampah tuh, daun-daunnya itu nggak banyak rontok gitu. Karena memang itu bukan pohon asli, itu pohon asli dari negara 4 musim sebenarnya gitu. Nah, waktu itu kan saya sedang ini kan muji pohon itu kan bagus. Saya ngelihat pohon itu bagus ya, itu pohon gitu kan. Nah, secara nggak sengaja saya itu gerimis itu saya berteduh, saya minggir pinggir jalan, saya nggak sengajanya berteduh di pohon itu kan gitu. Jadi saya juga, oh ini di pohon itu ya katanya, seperti saya gitu kan. Saya ngeliat dari bawah ke atas, saya nggak tahu kenapa kuduk saya itu merinding waktu di bawah. Padahal saya belum tahu apa-apa ya tuh. Saya padahal sebelumnya saya menjadi kok saya merinding ya, saya kok gak enak perasaannya gitu, perasaan saya ya. Waktu di bawah itu saya ngeliat ke atas, saya lihat apakah pohon ini angker ya, apakah ya, pikiran saya kan agak ini ya, pikirnya kan kok bikin merinding kenapa kan, pikir saya kan gitu ya, apakah ini pohon kuntilanak itu pikir saya gitu. Tapi kalau ngeliat ranting-ranting pohonnya jelas kuntilanak nggak bisa kalau di pohon ini, pikir saya gitu. Kayaknya bukan deh kalau kesukaan kuntilanak, cuman nggak tahu kenapa kok merinding, apa karena tinggi terus hujan kan, kan nggak disarankan ya betul di pohon yang tinggi ya, mungkin itu pikir saya gitu, atau mungkin karena tinggi ya. Nah, waktu saya itu lagi mikir gitu, tiba-tiba lewat seorang bapak gitulah, saya agak lupa ya nggak tahu usianya, pokoknya bapak-bapak gitu lewat jalan, dia tuh jalan kaki, nggak tahu kok hujan-hujan dia jalan ya, kok nggak berteduh gitu. Dia nunjukin, nah pakai bahasa Jawa juga ya teman-teman, nah jangan berteduh di situ, berteduh saja di sebelahnya. Kan ada kayak rumah saya juga nggak lihat ya kalau di sebelahnya itu ada ya, nggak agak jauh sih, nggak jauh banget ya, mungkin 2 meter atau 3 meter ada kayak pondokan atau rumah orang jual gitu loh, tapi tutup, tapi nggak pakai pintu gitu lah teman-teman. Jadi ada balik-baliknya gitu, tapi bisa dimasukin, jadi nggak apa-apa kan kalau kosong gitu, nggak ada barang-barang berharga juga. Saya juga baru tahu kalau di situ sebelah situ ada itu, jadi saya akhirnya ke sana kan. Oh iya Pak ya, tapi dia nggak berteduh bapak itu, dia jalan terus. Saya berteduh kan. Nah, saya berteduh di situ, saya ngeliatin pohon itu juga, ini pohon kok aneh ya, kenapa saya malah sekarang jadi merinding ya, padahal dulu saya ngeliatnya bagus gitu. Pikir saya kan kenapa gitu aja ya, kok perasaan saya jadi kok berubah gitu lah. Nah, sudah kan, setelah itu sudah apa ini, ternyata hujannya nggak terlalu deras, saya berangkat lagi kan, udah saya jalan lagi. Ketika tahun 2000 itu kan belakangan ya, sekitar 2010 kalau nggak salah, saya tuh diajak kumpul sama teman-teman saya. Waktu itu teman-teman saya tuh nelpon kan, ayo kumpul kita kumpul ya, nongkrong lah gitu, oke lah gitu. Ya, akhirnya setelah kumpul-kumpul semua sudah pada balik, akhirnya cuma tinggal bertiga waktu itu. Jadi saya sama 2 teman saya itu. Nah, akhirnya teman saya itu cerita, kamu tahu nggak pohon yang di sana itu? Pohon yang mana? Kata saya itu, yang ada di jalan di sana itu katanya kan. Oh, yang bagus itu ya, yang tinggi, yang rendah, iya itu. Kamu tahu nggak itu pohon apa? Oh, nggak tahu ya. Karena memang jujur saya waktu kecil nggak pernah tahu pohon itu namanya pohon apa ya teman-teman. Saya juga nggak paham ya. Saya nggak pernah dengar pohon itu ada namanya ya, setahu saya kurang tahu ya. Karena memang kayak pohon jambu, pohon mangga itu kan
pohon akasia itu kan tahu semua ya. Ini nggak tahu saya. Ya saya juga waktu kecil memang belum ada pohon ini, jadi saya nggak pernah manjat-manjat pohon ini karena hampir semua pohon sudah pernah saya panjat ya teman. Cuma pohon ini yang nggak pernah saya panjat karena memang belum ada waktu itu. Nah, kemudian saya nanya, ini pohon apa? Oh enggak, aku dikasih tahu katanya. Ada seorang temanku yang bilang katanya gitu kan, oh, itu pohon dajjal katanya. Hah? Pohon dajjal? Saya baru oh masa iya pohon dajjal banget. Pantesan kok saya merinding gitu ya waktu itu. Terus saya nanya, oh, kamu dari tahu kalau itu pohon dajjal dari mana? Bukannya pohon dajjal itu pohon korpot ya? Nah itu katanya kan pohon dajjal itu pohon korpot katanya gitu. Tapi ternyata bukan itu pohon dajjal itu, tapi yang itu katanya. Nah temanku itu katanya kan dia bilang gitu kan, temanku itu dia tuh kerja di kayak pokoknya dia tuh tahu ekspor impor gitu lah, dan dia itu ngasih tahu kalau pohon ini itu sebenarnya pohon bantuan, jadi bukan pohon asli aja, bukan beli atau apa, tapi dikasih oleh negara. Ada sebuah negara yang dia sebutkan negara yang ngasih itu ada. Dan anehnya waktu saya ke cari info di negara itu sebenarnya nggak ada pohon ini kan aneh kan sebenarnya kan itu, kenapa pohon itu dikasihkan dari negara itu ke, memang yang ngasih bukan pemerintah negara itu ya teman-teman, yang dikasih pun juga bukan pemerintah negara Indonesia ya, itu perlu garis bawah ya. Jadi itu bukan bantuan untuk negara ya, bukan dari negara, bukan negara ya. Kalau bantuan itu bisa dari perseorangan sebenarnya, dari yang saya tahu ya. Jadi kayak warga mana gitu ya, lewat LSM ya tentunya ya, jadi atau lewat yayasan ya. Jadi yayasan di luar negeri ngasih bantuan ke yayasan di Indonesia kayak gitulah. Nah jadi pohon ini tuh sebenarnya bantuan dari kayak yayasan dari luar negeri ke yayasan yang ada di Indonesia itu teman-teman. Itu anehnya. Waktu itu sebenarnya saya kan nggak tahu, nggak sampai percaya ya masalah itu ya. Ya udahlah saya anggap angin lalu, ya udah cerita isapan jempol gitu aja kan ya. Nah waktu itu 2019, nah ini akhirnya saya keinget lagi kan cerita 2019 itu. Saya tuh kan saya kan kalau nginep di mana saja itu kan pasti selalu punya kebiasaan keluar dari hotel ya teman-teman. Sama halnya waktu saya kalau di luar negeri juga cuman baru 3 negara ya teman-teman, yaitu Singapura, Malaysia, sama Thailand ya. Sebenarnya waktu di Singapura itu saya dapat cerita tentang pohon dajjal itu. Kalau di Thailand saya itu dapat cerita tentang hotel horor di Indonesia, tapi hotelnya udah tutup ya. Tapi sepertinya saya pernah masuk ke hotel itu dan kejadiannya nyaris sama seperti saya, yaitu kejadian yang horor itulah. Tapi hotelnya bagus teman-teman, bukan hotel horor yang itu enggak, tapi ada kaitannya dengan lift. Nah itu apa itu kaitannya dengan lift, mungkin nanti kalau ada waktu saya ceritakan juga ya. Nah seperti halnya waktu di Malaysia itu saya juga mengalami pengalaman. Kalau yang di Malaysia ini bukan kejadian horor ya teman-teman, tapi kejadian yang bagus sih. Kalau di Malaysia itu saya kan beberapa kali ke Malaysia ya, karena ada hal yang harus saya kerjakan di sana. Untuk yang sebelumnya itu saya nggak tahu ya kalau di Malaysia itu sebenarnya waktu di Bukit Bintang itu kan ada kayak pertigaan atau pojokan jalan gitu ya. Mungkin kalian kan di daerah Bukit Bintang sih kalian mungkin tahu ya. Ternyata di situ tuh ada kayak musisi-musisi yang ngamen gitulah, kayak gitu. Saya nggak tahu ya itu orang Indonesia atau orang Malaysia atau PKI Indonesia yang ada di Malaysia atau gimana, saya kurang tahu ya, atau warga lokal gitu, saya kurang tahu juga ya. Mereka tuh nyanyi lagu-lagu hampir ya 80% kayaknya lagu-lagu Indonesia ya, tapi ya lagu Indonesia yang lama-lama gitu.
ya sambil yang viral-viral gitu kayaknya gitu sih. Soalnya saya kan pemalu ya teman-teman, saya nggak bisa joget, jadi saya kan ada yang joget-joget di situ, ada yang goyang-goyang gitu, saya kan nggak bisa joget, nggak bisa goyang, jadi saya juga malu ya di keramaian seperti itu. Jadi akhirnya saya milih kayak di pinggiran gitu kerja itu. Nah, waktu di pinggiran itu akhirnya saya ketemu sama politisi Indonesia juga teman-teman. Nah, beliau ini sebenarnya kan pakai masker, jadi mungkin nggak ada yang kenalin ya, karena orang Malaysia juga nggak tahu politisi Indonesia ya. Saya kenalin dari matanya, saya kenalin gitu. Loh, kan ini setelahnya kenal gitu, kami berdua ngobrol. Beliau sebenarnya cuman sendiri kayaknya, tapi nggak ini ya, kayaknya nggak apa-apa sih, kalau Malaysia aman kan ya. Malaysia itu bagus teman-teman dan aman setahu saya ya. Dan waktu ngobrol itu akhirnya beliau ini, itu sebelum pilkada teman-teman, jadi beliau ini nanya ke saya, pilkada ntar milih siapa, katanya gitu. Ya saya sih jawab sekenanya aja ya teman-teman, waduh maaf sekali, saya sih kalau untuk pilkada mungkin ya asal pilih aja, soalnya saya nggak tahu visi dan misi dari kontestan pesertanya itulah kayaknya. Saya kan nggak tahu visi dan misi mereka, karena kan kebanyakan kan visi dan misi mereka ya pasti ya kayak visi-visi yang nggak transparan gitu, nggak jelas cara kerjanya gimana, kedepannya gimana, pengaplikasiannya gimana. Mereka kan nggak menjelaskan seperti itu. Paling ya saya nanti sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, paling gitu-gitu aja kan. Tapi kan mereka nggak menjelaskan secara detail caranya seperti apa kan. Jadi kan kalau sekedar omongan ya saya pikir semua juga bisa, saya juga bisa kan kalau sekedar ngomong ya kasih bantuan gratis gitu kan bisa juga kan kalau sekedar ngomong. Nah akhirnya politisi ini cuman kerennya dia itu pun menceritakan, saya itu punya visi dan misi yang seperti ini. Dia menyebutkan dia punya 11 program yang dia sebut 11 program kerakyatan. Wah namanya bagus ya, 11 program kerakyatan, itu bagus sekali teman-teman. Nah, dari 11 program ini jujur saya akui kalau keren, hebat. Jadi saya kasih 11 jempol ya untuk 11 program, karena keren sekali. Karena bukan hanya sekedar omongan ya, tapi beliau ini menceritakan pengaplikasiannya, cara kerjanya, terus bagaimana ini dilakukan tuh caranya seperti apa. Dia menjelaskan semuanya dan itu membuat saya kaget dan kagum ya. Karena kenapa program yang sebagus itu, kenapa nggak bisa diaplikasikan sejak dulu ya teman-teman. Jujur saya, karena program pertama beliau itu adalah program ketenaga kerjaan, dan ini keren sekali. Saya pikirkan gini, awalnya saya nggak tahu kan program ketenaga kerjaan itu program apa, pikir saya kan gitu. Itu program apa ya, katakan dia jelasin sebenarnya. Jadi dari semua 11 program itu dia jelaskan semuanya, cara kerjanya seperti apa. Ya mungkin saya akan ceritakan kapan-kapan ya teman-teman. Ini caranya diperbaiki. Cuman waktu ya balik lagi ke pohon dajal tadi ya teman-teman. Kalau untuk 11 program kerakyatan itu mungkin saya akan ceritakan di video selanjutnya teman-teman. Atau mungkin kalian pengen dengar cerita yang mana dulu teman-teman? Kalian pengen dengar cerita 11 program kerakyatan, ataukah kalian pengen dengar cerita tentang pohon dajal? Ya mungkin kalian bisa komen ya di bawah ya teman-teman, kalian pengen dengar cerita apa. Jadi nanti video selanjutnya saya akan bikin program itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa komen.
Dan kalian mungkin bisa nyebutin siapa sih politisi keren yang menurut saya keren ya. Kan bisa nyebutin deh siapa politisi keren yang ketemu saya itu yang punya program 11 program kerakyatan itu. Jadi kalian bisa komen di bawah juga ya teman-teman. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video ini, nanti saya sambung karena ini saya mau sampai ke rumah nasabah ya, jadi saya mungkin akan sambung ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.